alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sekira artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surah Hud ayat 112 sampai 113. Ketika seseorang menginginkan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatnya harus ditata dengan benar dan melaksanakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dicampuri dan dikotori dengan ria atau karena manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menerima amal ibadah yang dilakukan bukan karenanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi keputusan hukum diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang dipandang sebagai syuhada. Dia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang disediakan buat syuhada. Allah berfirman, apa yang telah engkau perbuat untuk mendapatkannya? Dia menjawab, aku telah berperang karena engkau sehingga aku menjadi syuhada, mati syahid. Allah berfirman, engkau bohong, tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai pemberani. Dan yang demikian itu telah dikatakan, telah engkau dapatkan. Selanjutnya diperintahkan agar dia dibawa, wajahnya diseret menuju ke neraka dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Dia didatangkan dan kepadanya diberitahukan kenikmatan-kenikmatannya, dan dia pun mengetahui, tetapi Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau perbuat untuk mendapatkan kenikmatan itu? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu dan mengamalkannya serta aku membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau bohong, tetapi engkau belajar dan mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai ahli baca Al-Quran atau qari. Dan yang demikian itu telah dikatakan engkau dapatkan. Selanjutnya diperintahkan agar dia dibawa dan diseret wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Dan orang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi berbagai macam harta kekayaan, dia pun didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan bagi orang yang beramal demikian itu. Dia menjawab, mengetahuinya, namun kemudian Allah berfirman, apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau ingin mendapatkan kenikmatan semacam itu? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan setiap kesempatan berinfak jalan yang engkau sukai,
aku selalu berimpak dan di jalan yang engkau sukai itu. Allah berfirman, engkau bohong, tetapi engkau berbuat begitu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan panggilan itu. Kemudian diperintahkan agar dia dibawa ke neraka, wajahnya diseret menuju ke neraka dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini adalah perlunya keikhlasan dalam menempuh ataupun mengerjakan amal saleh ataupun mengerjakan apa-apa yang mau kita kerjakan harus dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita diberi hidayah dan kekuatan untuk dapat melakukan segala aktivitas amal ibadah kita secara tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan membalasnya dengan pahala yang besar berupa surga dan keindahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.